Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas pendidikan sebagai ilmu dan seni. Di sini kami beranggotakan Siti Nur Fatimah, saya sendiri dengan NIM 2001404, kemudian rekan saya Nurul Ajizah dengan NIM 2001243, kemudian Ismi Rashidah Nur dengan NIM 2001323, ada Dahayu Oktarisya dengan NIM 2002844 dan Ayatul Husna dengan NIM 2001636. Di sini saya akan membahas alasan pentingnya status keilmuan pendidikan. Nah, mengapa status keilmuan pendidikan itu penting? Suatu disiplin ilmu dapat dikatakan sebagai pengetahuan ilmiah apabila disiplin tersebut memiliki status keilmuan yang jelas. Mengapa demikian? Karena status keilmuan yang jelas dapat memperkokoh keberadaan atau eksistensi disiplin ilmu tersebut, manakala disiplin ilmu tersebut mendapat pengujian secara ilmiah. Demikian pula pendidikan sebagai suatu disiplin yang mempelajari gejala-gejala baik bersifat teoritis maupun praktis perlu memiliki status keilmuan yang jelas. Nah, status keilmuan yang jelas ini dapat memperkuat eksistensi manakala diuji menurut kaidah pengetahuan ilmiah sehingga dapat mempertahankan eksistensi pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Status keilmuan suatu disiplin menunjukkan kesiapan disiplin tersebut untuk diuji secara empiris. Karena suatu kebenaran akan dapat diterima secara umum oleh masyarakat jika mampu menunjukkan keabsahannya pada waktu pengujian secara empiris tersebut. Suatu disiplin ilmu dapat dikatakan dapat dilakukan pengujian empiris apabila disiplin ilmu tersebut memiliki kejelasan minimal 4 hal, yaitu satu, kejelasan objek yang menjadi objek studinya, kemudian menggunakan metode baik kuantitatif maupun kualitatif, bahkan gabungan, kemudian jelas mengenai isi dan substansi dari ilmu tersebut, dan yang keempat, jelas mengenai fungsinya dalam mengatasi dan memecahkan suatu masalah. Yang kedua, ada konsep pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dapat diartikan segala sesuatu yang kita kenal atau yang kita ketahui mengenai suatu hal atau objek. Pengetahuan tersebut bisa bersumber dari pengalaman hidup, informasi atau cerita orang lain, dari kebiasaan atau adat istiadat, bahkan yang bersumber dari ajaran agama, filsafat, sejarah, dan sebagainya. Menurut Titus 1959 mengungkapkan ada 4 jenis pengetahuan atau kebenaran yang dapat diperoleh dan dimiliki manusia, yaitu yang pertama ada pengetahuan biasa atau awam yang sering disebut common sense knowledge atau pengetahuan akal sehat. Nah, biasanya pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman atau kebiasaan hidup sehari-hari. Misalnya kita menyebut kuning itu warna kuning, atau kita mengetahui manfaat air itu untuk minum, mandi, nah, seperti itu. Kemudian ada pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge atau yang disebut sains. Nah, untuk pengetahuan ini biasanya cara mengujinya menurut kriteria yang objektif dan diakui masyarakat ilmuwan. Nah, dan disebut ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan filsafat atau philosophical knowledge. Dan yang keempat, pengetahuan religi atau pengetahuan agama yang bersumber dari wahyu yang diterima utusannya yang terpilih. Next. Yang kedua ada klasifikasi ilmu pengetahuan. Menurut pandangan Liang Ji 1988 bahwa pembagian ilmu harus didasarkan pada kriteria yang jelas. Ada yang membaginya berdasarkan isi pengetahuan, ada pula yang mengklasifikasikannya berdasarkan sifat pengetahuan dari ilmu. Nah, berdasarkan isi pengetahuannya, ilmu dikelompokkan menjadi 3, yaitu ilmu-ilmu kealaman atau natural science seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Kemudian yang kedua ada ilmu-ilmu sosial atau social science seperti sosiologi, ekonomi, politik, sejarah, ilmu pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada ilmu-ilmu kemanusiaan atau humanitis seperti filsafat, bahasa, dan seni. Next.
Menurut jenisnya, ilmu dapat dikelompokkan menjadi 1. Matematika atau ilmu murni, kemudian ilmu-ilmu kealaman atau natural science, kemudian ilmu-ilmu sosial atau social science. Yang keempat, ilmu-ilmu tingkah laku atau behavioral science. Yang kelima, ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Berdasarkan sifat pengetahuannya, dikemukakan oleh Majid Nur 1999 bahwa klasifikasi ilmu dapat ditemukan sebagai berikut, yaitu dari Carl Person mengelompokkan ilmu menjadi 2, yaitu abstract science terdiri dari matematika dan filsafat, kemudian concrete science mencakup fisika, biologi, kimia, dan sebagainya. Yang kedua dari William Signell mengelompokkan ilmu menjadi a priori science terdiri dari matematika, filsafat, kemudian a posteriori teori sains seperti fisika, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga ada dari Wilson G, klasifikasi ilmu terdiri dari descriptive science meliputi psikologi, sosiologi, dan normative science meliputi ilmu pendidikan dan filsafat. Yang keempat ada dari Rudolf Carnap, dibagi menjadi 2, yaitu formal science, matematika, dan factual science, fisika. Nah, kemudian ada dari Wilhelm Windelband, ada nomothetic science, terdiri dari fisika kimia dan ideographic science, dan ya, ada ilmu pendidikan dan sosiologi. Yang terakhir ada dari Hugo Musterberg, ada theoretical science, yaitu matematika, dan practical science, yaitu ilmu pendidikan. Selanjutnya, pembagian ilmu yang sangat terkenal dan digunakan yaitu ada pure science meliputi matematika dan logika, dan applied science meliputi ekonomi dan ilmu pendidikan. Ada pula pembagian ilmu dengan klasifikasi ilmu eksakta meliputi matematika, fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Dan kemudian ada ilmu non eksakta meliputi ekonomi, politik, psikologi, dan ilmu pendidikan, dan sebagainya. Nah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nurul Azza. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan yang C, karakteristik dan kriteria ilmu pengetahuan. Kebenaran ilmiah suatu disiplin ilmu perlu diuji secara empiris. Dan untuk siap mendapat pengujian secara empiris tersebut, suatu disiplin ilmu hendak memiliki persyaratan dan ciri-ciri ilmiah. Menurut Randall dan Bachker, dalam Sadullah 2004-46 mengemukakan beberapa ciri umum ilmu pengetahuan. Yang pertama, hasil sains bersifat kuantitatif dan merupakan milik bersama. Artinya, hasil sains yang lalu dapat dipergunakan untuk penyelidikan dan penemuan hal-hal baru dan tidak menjadi monopoli bagi yang menemukannya saja. Yang kedua, hasil sains kebenarannya tidak mutlak dan bisa terjadi kekeliruan karena yang menyelidikinya adalah manusia. Yang ketiga, sains bersifat objektif, artinya prosedur kerja atau cara penggunaan metode sains tidak tergantung kepada subjek yang menggunakan, tidak tergantung pada pemahaman secara pribadi. Yang kedua, menurut Ralph Prost dan Ernst van der Haag dalam Harsojo tahun 1997 mengemukakan ciri-ciri ilmu yaitu yang pertama bersifat rasional karena ilmu merupakan hasil dari proses berpikir dengan menggunakan akal atau rasio. Yang kedua bersifat empiris karena ilmu diperoleh dari dan sekitar pengalaman oleh panca indera. Yang ketiga bersifat umum, artinya bahwa hasil ilmu dapat dipergunakan oleh semua manusia tanpa kecuali. Yang keempat bersifat akumulatif, artinya bahwa hasil ilmu dapat dipergunakan untuk dijadikan objek penelitian berikutnya. Dalam epistemologi, suatu disiplin ilmu dapat dikategorikan disiplin ilmu apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, memiliki objek material dan objek formal. Yang kedua, memiliki metode yang jelas. Dan yang ketiga, memiliki sistematika. Karakteristik suatu ilmu. Pertama, landasan ilmu. Berkenaan dengan titik tolak atau gagasan-gagasan yang dijadikan sandaran atau tempat berpijak para ilmuwan dalam
kegiatan ilmiahnya dan berguna bagi perkembangan pemikiran selanjutnya dalam memahami fenomena alam maupun sosial. Mohon maaf, saya off kamera karena terkendala sinyal. Saya akan melanjutkan yang kedua mengenai objek studi ilmu. Objek studi ilmu merupakan suatu kenyataan atau bidang yang menjadi bahan pengkajian dan penyelidikannya. Objek ilmu pengetahuan dibedakan menjadi dua, yaitu objek material yang berkenaan dengan bidang kajian yang menjadi bahan suatu ilmu, dan objek formal yang berkenaan dengan bentuk khas yang membedakan ilmu tersebut dengan ilmu yang lainnya. Next. Yang ketiga ada metode ilmu. Metode ilmu disebut juga metode ilmiah yang merupakan prosedur kerja sistematis yang terencana dan cermat melalui pengalaman dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh suatu produk ilmu yang valid dan reliable. Yuyun S. Surya Sumantri tahun 1985 menjelaskan langkah-langkah ilmiah yang pada umumnya dilakukan sebagai berikut. Perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Next. Lalu ada fungsi ilmu. Yang pertama, fungsi menjelaskan. Ada 4 pola penjelasan ilmu yang digunakan ilmu dalam fungsinya, yaitu penjelasan deduktif, merupakan penjelasan yang menarik kesimpulan dari hal-hal umum berupa pendapat-pendapat yang telah dianggap benar, yang telah dikemukakan lebih dahulu. Yang kedua, penjelasan probabilistik atau induktif, yaitu penjelasan dengan cara mengambil kesimpulan dari sejumlah kasus individual atau khusus. Yang ketiga, penjelasan teleologis, yaitu penjelasan yang didasarkan pada tujuan tertentu. Yang keempat, penjelasan genetik, yaitu penjelasan yang didasarkan atau mempergunakan seperangkat faktor yang timbul sebelumnya untuk menjelaskan fenomena yang timbul kemudian. Yang kedua, fungsi memprediksi. Fungsi memprediksi merupakan kemampuan ilmu untuk dapat menunjukkan sesuatu yang akan terjadi apabila sejumlah fenomena, indikasi atau data tertentu tampak atau diadakan, dan atau sejumlah fenomena, indikasi, data tertentu tidak tampak atau ditiadakan. Yang ketiga, fungsi mengontrol. Fungsi mengontrol merupakan fungsi memeriksa atau menguji apakah suatu kegiatan dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditemukan dan direkomendasikan ilmu pengetahuan tertentu. Next. Pendidikan sebagai Ayatul. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. 1. Konsep ilmu pendidikan. Menurut De Sujana, bahwa ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan tentang pendidikan yang disusun secara sistematis, logis, berdasarkan prinsip-prinsip yang diperoleh dan diversifikasi melalui pengamatan, eksperimen, serta pemikiran yang tepat. Karakteristik ilmu pendidikan. Salah satu ciri ilmu pendidikan adalah memiliki landasan keilmuan yang tepat, ilmu yang bersifat normatif, dan ilmu bersifat teoritis, praktis. Sesuai dengan teori ilmu pengetahuan atau epistemologi yang mempersyaratkan bahwa suatu disiplin dapat dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri atau otonom apabila memenuhi 3 persyaratan, yaitu memiliki objek material dan objek formal. 2. Memiliki sistematika yang jelas. 3. Memiliki metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Landasan ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan selalu berkaitan dengan eksistensi manusia yang mempunyai tujuan hidup. Tujuan pendidikan senantiasa terkait dengan manusia. Ilmu pendidikan juga merupakan ilmu normatif, senantiasa terkait dengan nilai-nilai luhur dan norma-norma yang bersumber dari agama, norma masyarakat, filsafat, dan pandangan hidup. Adapun landasan ilmu pendidikan yaitu 1. Ilmu normatif, 2. Ilmu
pengetahuan dan teknologi, ilmu hukum, landasan sejarah, landasan sosiologis, landasan psikologis, dan sebagainya. Yang kedua, objek ilmu pendidikan. Seperti halnya ilmu pengetahuan yang pada umumnya, objek ilmu pendidikan terdiri atas objek material. Menurut H.D. Sujana, dapat diklasifikasikan berdasarkan satu pengelompokannya, yaitu manusia sebagai individu, sebagai kelompok, manusia sebagai komunitas, dan manusia sebagai masyarakat. Yang kedua, berdasarkan perkembangannya, yaitu manusia pada masa usia dini, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lanjut usia. Yang kedua, objek formal. Menurut De Sujana, objek formal ilmu pendidikan adalah perkembangan pengalaman manusia sebagai makhluk individual, sosial, dan unik sepanjang hayatnya yang dapat dan harus dibelajarkan sehingga terwujud sikap dan perilaku yang kondusif untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dahayu. Materi selanjutnya yaitu metode ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan, sebagaimana ilmu lain, menggunakan metode-metode penelitian ilmiah, yakni prosedur yang menggunakan pola pikir dan pola kerja yang sistematis untuk mendapatkan kebenaran pengetahuan yang sah atau valid dan dapat dipercaya atau reliable. Metode ilmiah menggunakan pendekatan sintesis rasional empiris atau penggabungan pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Metode penelitian yang dominan dapat mengembangkan keilmuan dan program pendidikan adalah survei, eksperimen, studi kasus, kaji tindak, dan penelitian masa depan. Metode-metode tersebut penting sehingga pendidikan dapat mengimplementasikan fungsi menggambarkan, menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan terhadap fenomena dan gejala-gejala pendidikan. Lalu, ada pun isi ilmu pendidikan. Isi ilmu pendidikan merupakan struktur pengetahuan antara lain memuat 1. Postulat. Postulat yaitu pandangan mendasar yang kebenarannya diterima tanpa pembuktian secara empiris. Yang kedua, asumsi. Asumsi adalah pendapat atau pandangan yang didasarkan pada kerangka berpikir tertentu, yang kebenarannya pada umumnya diterima, namun masih perlu diperiksa secara empiris. Yang ketiga, konsep. Konsep adalah serangkaian pengertian atau pendapat yang konsisten, yang dihasilkan dari pemikiran atau pengalaman. Yang keempat, teori. Teori adalah kumpulan konsep-konsep yang tersusun secara sistematis dalam bentuk struktur teoritis yang pada umumnya memberi penjelasan mengapa sesuatu gejala atau peristiwa itu terjadi. Yang kelima, generalisasi, yaitu kesimpulan umum yang ditarik berdasarkan pengalaman-pengalaman khusus biasanya sebagai kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah. Yang keenam, hukum, yaitu pernyataan atau pendapat yang biasanya dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu sebagai hasil suatu generalisasi dari riset ilmiah. Yang ketujuh, prinsip. Prinsip adalah hukum dalam bentuk pendapat yang berlaku umum bagi sekelompok gejala tertentu, namun tidak selalu berbentuk pernyataan jika maka. Yang kedelapan, model. Model adalah suatu bentuk teori atau serangkaian teori, hukum prinsip yang menggambarkan atau memberi penjelasan tentang suatu sistem kegiatan. Next. Lalu selanjutnya ada fungsi ilmu pendidikan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan memiliki fungsi menjelaskan, memprediksi, dan mengontrol gejala atau fenomena pendidikan dalam melaksanakan fungsinya, memberi penjelasan tentang fenomena pendidikan yang secara deduktif. Next. Adapun cabang-cabang ilmu pendidikan. Ada beberapa klasifikasi tentang cabang ilmu pendidikan menurut para ilmuwan. Yang pertama, menurut M.J. Langley, yang ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu mendidik teoritas, yang di dalamnya terdapat ilmu mendidik sistematis, sejarah pendidikan, serta ilmu perbandingan pendidikan. Lalu yang kedua,
ilmu mendidik praktis, yang di dalamnya terdapat didaktik atau metodik, pendidikan keluarga, serta pendidikan gereja atau lembaga keagamaan. Yang kedua, menurut Reja Mutiaharjo, membedakan cabang-cabang ilmu pendidikan dengan klasifikasi sebagai pertama, ilmu pendidikan makro, yang di dalamnya terdapat ilmu pendidikan administratif, ilmu pendidikan komparatif, ilmu pendidikan historis, serta ilmu pendidikan kependudukan. Yang kedua, ilmu pendidikan mikro. Ilmu pendidikan mikro dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu mendidik umum, yang di dalamnya terdapat pedagogik teoritis, ilmu pendidikan psikologis, ilmu pendidikan sosiologis, serta ilmu pendidikan ekonomi. Ilmu yang kedua, ilmu mendidik khusus. Di dalamnya terdapat ilmu persekolahan, ilmu pendidikan luar biasa, serta ortopedagogi. Lalu yang ketiga ada menurut Majid Nur. Cabang-cabang ilmu di pendidikan meliputi pertama, ilmu pendidikan teoritis, yang di dalamnya terdapat ilmu pendidikan sistematis, filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, serta perbandingan pendidikan. Yang kedua, ilmu pendidikan praktis, yang di dalamnya terdapat seni mendidik, bimbingan dan penyuluhan, pengembangan kurikulum, pedagogi, andragogi, gerogogi, antropedagogi, pendidikan agama, pendidikan kepribadian, pendidikan intelektual, pendidikan jasmani, pendidikan kesenian, pendidikan wirausaha, pendidikan menurut bidang studi, serta ilmu pendidikan. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ismi. Baik, terima kasih Dahayu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai mendidik sebagai seni dan teknik. Aliran pertama menyebutkan bahwa perbuatan mendidik bersifat kreatif, mencipta, sebab melalui pendidikan manusia mengembangkan kepribadiannya menjadi manusia yang baru dan lebih baik. Kemudian adanya keyakinan lain bahwa perbuatan mendidik tak dapat dipelajari begitu saja. Ada orang yang dilahirkan untuk mendidik dan yang lainnya tak akan pernah bisa mendidik orang lain. Oleh karena itu, orang yang sangat berbakat tak perlu lagi belajar karena ia akan bisa dengan sendirinya, sedangkan orang lain yang tak berbakat pendidikan tak ada gunanya belajar seni didik karena tak akan ada hasilnya atau sia-sia saja. Jadi sebelum ingin menjadi guru, orang haruslah belajar ilmu dan keterampilan melebihi setidak-tidaknya serupa dengan yang diajarkan di sekolah atau yang hendak diajarkan kepada terdidik. Aliran kedua yaitu yang awalnya ikut perluasan pendidikan dasar, tetapi pendidikan dasar yang tak usah terlalu bermutu. Misalnya cukuplah pada pelajaran berhitung, menulis, dan membaca. Sesungguhnya perbuatan mendidik itu sama saja dengan mengajar atau melatih. Semuanya itu bersifat lahiriah, asalkan kita menguasai alat-alat dan metodenya. Tentu guru akan membentuk dan mempengaruhi muridnya dengan sebaik-baiknya. Pendidikan itu merupakan perbuatan teknik. Ilmu pendidikan itu termasuk kepada teknologi yang siapapun menguasai materi ajaran serta alat dan metodenya tentu akan berhasil dengan efektif menjadi guru atau pendidik. Next. Tujuan pendidik bukanlah supaya pendidik mengalami perubahan, melainkan supaya anak atau orang lain mengalami perkembangan ke arah yang sebaik-baiknya. Masih diperlukan kemajuan lebih banyak lagi di bidang penelitian, perbuatan pendidik untuk membuktikan bahwa seni didik dapat dipelajari secara ilmiah. Next. Selanjutnya, mempelajari seni didik dan teknik pendidikan secara ilmiah. Pada tahun 1960-an terjadi kemajuan pesat pengembangan teknologi pendidikan di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Uni Soviet. Namun belum dapat dibuktikan bahwa teknologi pendidikan sungguh efektif menimbulkan proses belajar mengajar. Pada saat itu juga, kelemahan-kelemahan umum dari teori seni didik tetap belum teratasi. Kesanggupan guru untuk mengembangkan seni didik masih terlalu bergantung pada bakat dan luasnya pengalaman pengajar. Kemudian manfaat teknologi pendidikan telah dirasakan pada pembaharuan pengajaran yang terlaksana secara individual, baik bagi yang terpisah maupun individual dalam kelompok. Sesungguhnya pengajaran di dalam kelas masih merupakan cara-cara yang paling luas dipraktikkan
di sekolah dan di luar sekolah. Cara ini amat memerlukan adanya guru yang berkualifikasi dan mampu mengelola pengajaran dengan sebaik-baiknya. Walaupun cara ini relatif amat praktis, namun tak pernah dapat dilaksanakan dengan mudah bagi peningkatan hasil belajar murid-muridnya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga menjadi bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.